Yeah. In the previous meeting, I've sent to you a link about introduction of an essay. Have you opened it? Ada kan kemarin Mr. Share link tentang Oh, yang itu. introduction. Iya, sudah. Ada ya? Next one. Ada nggak? Ini dia. Let me share to you. Nah, ini. Yang kemarin pertama 100. Yang pertama 100 sih. Oh, ini sudah ya, sudah. Maksudnya biar enak-enakan aja gitu, Mas, biar sana. Ada ya Mr. Share yang kemarin ya. Oke. Jadi Mr. rasa penjelasan Mr. udah jelas kemarin? Udah jelas belum Zat kira-kira Zat? Saya rasa sudah, Mister. Udah ya. Jadi maksudnya kalau mau membuat sebuah esai kemarin itu kan belum menjadi esai. Tugas mate-nya rata-rata masih belum berbentuk sebuah esai. Jadi esai itu terdiri dari beberapa paragraf. Ya, esai itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini jadi pertama kali kita membuat draft di dalam kepala kita. Misalnya topiknya tentang English is important. Nah, nanti kira-kira ada kenapa kok dikatakan bahasa Inggris itu penting, alasannya kenapa. Nah, ini dalam kepala kita siapkan 3. Mungkin 3, bisa 2, bisa 4. Nah, kira-kira kenapa sih alasannya? Nah, ini yang kita simpan di dalam kepala kita. Selanjutnya dari sana kita craft. Craft ini kan seperti kerajinan tangan ya. Berarti benar-benar harus kita buat dari nol gitu kan. Nah, pertama kita buat dari isu yang ini sebenarnya bukan sesuatu yang wajib ya. Maksudnya bukan suatu panduan yang wajib. Ini Mister hanya membuat ini agar lebih memudahkan kalian gitu. Jadi ketika menulis sudah ada bantuan ini. Nah, minimal ini sudah minimal prompt ini bisa membantu kita dalam menyusun sebuah paragraf pembukaan. Nah, maksudnya itu. Apakah ini sudah baku, Mister? Ini tidak baku. Jadi semua orang bisa bebas membuat paragraf pembukaan sebenarnya. Cuman paragraf pembukaan yang baik itu mesti harus seperti ini gitu. Dimulai dari yang global ke lokal, baru kita mulai dengan bukti-bukti dan stating your argument. Nah, Mister mengenalkan di sini ada thesis statement. Ini sudah kita pelajari juga thesis statement ini. Nah, jadi thesis statement ini di paragraf awal, biasanya di bagian akhir, itu kita menuliskan kira-kira stance kita. Stance kita apa? Kita ini, apa yang akan kita sampaikan ke si pembaca. Nah, in this paragraph, I say that I think English should be introduced from early childhood level. Nah, ini kan bahasa lain dari kita setuju kan? Setuju dengan topik kita apa tadi kemarin? English is important to be taught from early childhood level. Nah, kemarin kan English is important to be taught aja. Mister tambah sedikit dengan from early childhood level. Dari sejak dini gitu. Nah, jadi kita harus menentukan kita setuju atau tidak setuju dengan topik itu. Nah, kan mungkin tidak harus secara terang-terangan kita bilang, saya setuju jika bahasa Inggris diajarkan dari kecil. Nah, ini kan juga bisa seperti ini kalimatnya. I think English should be introduced from early childhood level. Ini maknanya kalau kita mengatakan ini, orang ini setuju atau tidak setuju? Setuju, Mister. Setuju kan? Nah, kan jelas nih. Iya. Dia setuju. Because, karena it has several advantages. Dia punya beberapa keuntungan. Boleh advantages. Boleh, apa lagi? Benefits, kalau mau. Apa lagi?
banyak ya istilah-istilah lainnya. Maksudnya kenapa sih kok perlu gitu kan? Atau mungkin it has several reasons. Boleh juga. Nah, ini pilihan-pilihan aja. Jadi dimulai dari mengenalkan yang umum, baru masuk ke konteks Indonesia, baru masalahnya apa. Nah, baru ini. Baru terakhir kita menyatakan argumen kita. Itu paragraf pembukaannya aja. Nah, jadi Mister mau coba yang dari masing-masing kemarin itu buat ulang lagi paragraf pembukaannya. Jadi introduction paragrafnya lebih jos gitu. Nah, Mister mengenalkan cara berpikir menurut logika dengan berbasiskan tema dan rema, theme and rhyme. Nah, theme and rhyme ini dasarnya dari subject and finite dulu yang kita pelajari. Jadi dalam satu kalimat itu, kalau yang di posisi subjek atau di posisi tema itu merupakan sesuatu yang fakta baru istilahnya. Maksudnya kita mengenalkan ke si pembaca, ini loh, saya mau menyampaikan ini loh. Nah, itulah mengapa ketika kita berbicara, letakkanlah poin utama yang akan kita yang menjadi titik fokus pembicaraan kita tuh di awal kalimat. Nah, jadi kalimat berikutnya itu hanya sebagai penjelasan atau rema. Jadi tema itu kita letak di awal. Nah, itu biar kalau orang kita kan kebanyakan berbicara pendahuluan, maksudnya bunga-bunganya dulu kan, terakhir baru ini loh maksudnya gitu. Cuman kalau dalam bahasa Inggris dalam satu kalimat itu harus jelas kita mau bilangin apa gitu. Nah, di dalam sini dalam tulisan ini temanya almost every country in the world. Nah, ini kita mau bilang setiap negara, ini yang kita tekankan. Use menggunakan English as subject in the education system. Nah, di kalimat yang kedua itu harus berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Entah itu kita mengambil temanya ini berdasarkan dari tema yang sebelumnya atau rema yang sebelumnya, boleh. Misalnya di sini Mister ngambil dari Indonesia, ini kan dari topik yang ada di dalam tema sini. Topik yang di sini kan temanya berbicara tentang every country, tentang negara. Nah, di kalimat berikutnya Mister ambil Indonesia sebagai salah satu negara. Has a rule about English bla 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 junior high school level. Nah, baru di kalimat berikutnya tema yang Mister gunakan as the matter of the fact, kenyataannya atau dampaknya, the institution below it. Nah, Mister menggunakan it ini kan merujuk dari kata junior high school yang ada di rema sebelumnya. Nah, jadi tuh paragraf kita itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, itulah bisa dikatakan sebagai paragraf yang koheren. Jadi di sini harus jelas di kalimat berikutnya ini mengambil tema atau mengambil rema dari kalimat sebelumnya enggak gitu. Paham? Paham ya Zat ya? Paham, Mister. Nah, oke. Nah, ini contohnya pattern of theme and rhyme. Mister, ini kenapa sih kok kita belajar ini? Nah, ini maksudnya supaya kalian bisa menulis paragraf yang koheren atau yang apa tuh namanya saling berhubungan satu sama lain. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu. Ini penting ketika membuat esai atau ketika membuat surat untuk atau mungkin yang kayak Izat kemarin itu kan kompetisi kan. Nah, tidak hanya kata yang menarik, tapi juga harus ada satu keutuhan konteks yang koheren, yang dia berkaitan satu sama lain. Jadi tidak sembarang disebut aja gitu. Nah, coba kita lihat satu contoh yang Mister share. Ini ada Mister share tadi. Nah, ini teks yang very simple sekali.
Simple. Nah, ini sangat simple. Coba kita sama-sama kita analisa. Nah, ini openingnya ya. Ini paragraf introduction kan? Ya kan? Ini kita kasih warna. Kelihatan nggak kalau kuning? Atau nggak usah kasih warna aja ya, nggak apa ya. Ini paragraf introduction. Jadi paragraf itu paham ya, paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini paragraf introduction nih, paragraf 1 ini. Nah, di sini kira-kira mana thesis statement-nya? Thesis statement. Motorbikes are a nuisance itu misalnya, yang awal. Yang mana thesis statement-nya? Nah, coba kita lihat dulu. Di awal si penulis menceritakan motorbikes are a nuisance and a cause for great distress. Nuisance apa? Oh, nuisance. Gangguan misal. Ya, mengganggu ya. Iya, mengganggu. Jadi nuisance ini maksudnya ya motorbike itu motor sangat mengganggu dan menyebabkan distress, ya stres gitu ya, gangguan, menyebabkan gangguan yang sangat berat. Setuju nggak kira-kira? Wah, Kalau bikin bising ya berarti ganggu sih bisa mister. Nah, ya kan? Ini kita lihat, ini kan pendapat si penulis. Jadi kita lihat si penulis ini kenapa kok dia bilang mengganggu motor. Kan jadinya muncul pertanyaan kan? Even though motorbikes are considered as the most, meskipun motor dikategorikan atau dipertimbangkan sebagai alat transportasi yang paling nyaman. Ini dia pakai even though. Even though artinya apa? Even though artinya? Meskipun, walaupun, ya misal. Meskipun. Kalau ada kata even though ini, pasti ada, nantinya ada counter idea. Jadi kalau ada kata even though, apalagi selain kata even though? Despite of. Although. Although. Despite of, boleh. Jadi kalau ada kata even though, ini kalimat yang gantung. Pasti habis kata even though ini koma. Meskipun, ini kalimatnya pasti pertama dia bilang baik. Nah, kalimat berikutnya pasti dia bilang buruk karena ada even though. Ini ada counter idea. Idea yang berlawanan. Meskipun motorbike disebut sebagai alat transportasi yang paling nyaman, udah paling nyaman nih. I think, dia pakai I think. Mister, kenapa dia pakai I think? Kenapa enggak dia bilang aja motor merupakan motor maksudnya, they are a hazard to humans. Mereka berbahaya bagi manusia, hewan, dan juga lingkungan. Kenapa dia pakai I think di sini? Kan dia bisa aja kan dia menghilangkan I think kan? I think. Iya. Karena I think artinya apa? Saya kira. Saya kira. Ketika penulis menggunakan kata I think di tulisannya, ini berarti dia menghaluskan pemikirannya. Jadi karena kalau dia bilang langsung mereka berbahaya. Langsung bilang mereka berbahaya untuk manusia.
Berarti itu merupakan sebuah justifikasi atau penilaian sepihak. Nah, jadi dengan adanya I think ini, dia bilang ini pendapat saya loh. Jadi kalau kalian tidak setuju, it's okay. Nah, jadi ketika kita membuat paragraf argumentasi, it's okay you use this. Ini maksudnya nah, jadi ya untuk diperhalus ya. Ini menurut saya loh. Nah, jadi kalau ada yang bilang ada yang marah, berarti mereka salah karena si penulis sudah bilang menurut saya mereka berbahaya bagi manusia. Nah, kenapa kok berbahaya? Saya kira, nah, sekali lagi, saya kira motorbike should be banned. Motor itu harus dilarang di housing area, di area perumahan. Halo? Mister. Oke, kita lanjutkan lagi. Wah, baterainya Islam. Oke, ini. Nah, I think motorbike should be banned. Saya kira motor harus dilarang di area perumahan due to karena. Nah, jadi ini bentuk variasi ya. Selain kata because bisa pakai due to juga. Due to karena beberapa alasan. Nah, inilah thesis statement-nya. Nah, jadi thesis statement itu apa sih yang stance kita, posisi kita apa sih? Nah, terus apa sih yang akan kita jelaskan di paragraf-paragraf berikutnya? Nah, jadi di sini si penulis mengatakan motorbike harus dilarang di area perumahan karena beberapa alasan. Nah, pasti ketika kita baca thesis statement ini, paragraf berikutnya kita sudah tahu dia akan menyampaikan tentang alasan kenapa motorbike harus dilarang di area perumahan. Meskipun dia sudah bilang di sini, cause unreasonable amount of noise, air pollution, disease, and accident. Nah, pasti di paragraf-paragraf berikutnya tentang tentang reason kenapa motorbike harus dilarang. Oke, sejauh ini sudah paham? Nah, begitu ya cara membuat paragraf yang baik ya. Nah, ini kan dari yang umum nih, dari yang umum. Motorbikes are a nuisance and cause for great distress. Nah, ini kan dari yang umum sampai ke yang ke khusus. Ini yang paling simple. Kalau yang punya kita tadi kan sudah dalam bentuk ini yang lebih kompleks lagi. Karena kita sudah melibatkan dunia global. Nah, harusnya seperti itu. Kalau ini hanya untuk ya tulisan-tulisan yang harian gitu kan. Tapi beginilah formatnya, oke? Nah, karena dia bilang di sini following reasons. Oke. Karena di sini disebutkan following reason. Pasti ada beberapa alasan kan. Nah, dia dimulai dengan first of all. Nah, ini bentuk dari kohesif. Kohesif ini supaya paragraf ini menyatakan masih
berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Nah, ini namanya cohesive marker. Cohesive marker. Oke. Nah, first of all, awalnya, I would like to point out, saya akan menegaskan bahwa motor merupakan kontributor terbesar, salah satu kontributor yang besar terhadap polusi. Nah, baru dia dukung. Nah, ini reasonnya. Ini statementnya dia. Nah, ini baru reasonnya, evidence-nya, buktinya. Research has shown. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa motor menghasilkan gas yang berbahaya. Gas yang mematikan dan berbahaya untuk lingkungan. Nah, jadi ini merupakan frasa yang kuncinya juga ini. Ini dia sebagai evidence-nya. Kan kita kemarin bilang kalau mau menyatakan kritik itu harus pakai evidence ya. Bukti atau mungkin supporting idea, ide pendukung. Nah, dia menggunakan kata research has shown, penelitian telah menunjukkan. Nah, dia dari kata penelitian menunjukkan, atau has reported boleh juga, atau has apa lagi? Banyak ya, bisa shown, bisa reported gitu. Selanjutnya, consequently, akibatnya, long-term emission of gas from motorbike, nah nih, emisi gas yang dalam jangka waktu yang lama dari motor bisa mengakibatkan pemanasan global. From Science Daily. Nah, disebutkan dari mana pernyataan dia ini. Nah, ini